rakyat, atas nama rakyat, wakil rakyat, unggal usik rapat, demi rakyat, jana untuk rakyat. Haris, ini dosen Metopen masuk nggak sih hari ini? Waduh, nggak tahu, di grup aja nggak ada kabar. Ih, padahal ini tuh udah ketiga kalinya nggak masuk loh lah. Terus itu tuh Metopen itu penting banget. Nah iya, yang bikin kesel tuh sebenarnya bukan karena kuliahnya batal sih, Terus gimana? karena kita itu sering nggak ada informasi, jadi mahasiswa itu sering bingung sendiri. Nah itulah, terus kalau kita mau tanya ke siapa? Lihat deh, kampus lagi sibuk persiapan akreditasi. Aku lihat juga banyak postingan tentang itu. Bagus sih kalau kampus punya target yang besar. Tapi jangan sampai yang di dalamnya, terutama mahasiswa itu malah merasa kayak nggak didengar gitu loh. Mungkin kita mau ngomong ke Pak Ibu langsung. Jujur aku juga takut ya. Takut nanti dianggap mahasiswa yang suka mengeluh kok. Nah iya, tapi kan kalau kita nggak bilang masalahnya nggak bakal selesai loh. Ya juga kan, kita juga nggak menyalahkan siapa-siapa. Iya kan, kita cuma mau mengeluarkan pendapat yang dirasakan mahasiswa gitu loh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya minta maaf Pak, saya di sini menunggu waktunya. Saya ingin menyampaikan keluh kesah yang dirasakan mahasiswa. Silakan, akan saya dengarkan. Pak, sebenarnya itu ada beberapa masalah yang sudah sering terjadi, Pak. Sebenarnya seperti apa? Kayak apa? Tiba-tiba jadwal kuliah yang ganti jam kayak gitu, padahal kan ada matkul kuliah lainnya di jam itu loh Pak. Terus kadang kita mahasiswa udah masuk kelas, tapi ternyata dosennya nggak jadi masuk kayak gitu. Informasinya itu kayak sebelum masuk berapa menit tok kayak gitu. Nah, informasinya itu kurang jelas, Pak. Jadi kalau ada masalah, mahasiswa itu bingung mau menyampaikannya itu kemana. Selain itu juga misal kayak nilai-nilai itu keluarnya lama ya Pak, padahal kita kan udah mengerjakan misal publish artikel kayak gitu, UAS, UTS sudah dikerjain semua tugas-tugasnya, tapi nggak keluar lama. Tapi sebelumnya masalah ini sudah pernah disampaikan belum? Sudah, Pak. Terus apa tanggapan dari dosennya? Menurut saya belum banyak perubahan sih dari keluhan yang udah disampaikan. Masalah ini sudah lama terjadi. Iya Pak. Jadi kami berdua ini datang bukan untuk menyalahkan pihak kampus, Pak. Jadi biar tambah ada perbaikan Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian yang terkait masalah untuk kami tindak lanjuti nantinya. Baik, sama-sama, Pak. Sama-sama Pak. Keluar dulu ya Pak. Ya, silakan. Makasih. Saya pikir selama ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun ternyata masih ada aja masalah yang belum aku ketahui. Halo, Budila, apakah jenengan bisa datang ke kantor saya? Untuk ada yang ingin saya diskusikan kepada Ibu. Oke baik, nanti saya tunggu di ruangan saya. Ada
apa ya Pak? Baik Budila, jadi tadi ada mahasiswa datang ke sini itu menyampaikan keluh kesahnya. Loh, ada keluhan lagi Pak? Ya, mereka merasa kurangnya informasi dan tidak lanjut terkait pembelajaran di mata kuliahnya Budila. Tapi Pak, kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya saya tahu Bu, ini itu bukan masalah mana yang benar dan mana yang salah. Lalu, Nah, yang jadi masalah di sini itu kenapa masalah yang sama itu masih terus terjadi. Memang kita lebih berfokus kepada laporan, administrasi, dan akreditasi. tapi kan itu memang udah jadi tuntutan kita Pak. Ya tapi apakah kita udah benar-benar mendengarkan keluh kesah dari mahasiswa yang notabene dia adalah pengguna layanan pendidikan dari kita? Mungkin selama ini kita terlalu fokus melihat dari sisi kita sendiri sih Pak. Baik, terima kasih atas kedatangan kalian. Dari keluh kesah yang disampaikan kalian kemarin, sepertinya kita perlu diskusikan kembali. Baik Pak. Dan di diskusi kali ini bukan kita mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita perlu mencari hal mana yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Saya juga ingin langsung mendengar dari kalian. Mungkin kan kami dari dosen kan sudah melakukan yang terbaik, tapi kan kami juga nggak bisa melihat gimana pendapat dari kalian. Pak, Bu, sebenarnya kami tidak ingin menyalahkan dari pihak prodi. Iya Pak, Bu, saya tetap bangga menjadi mahasiswa di sini. Kalau begitu, kenapa kalian perlu menyampaikan keluhan ini? Karena kami peduli, Bu. Kalau semisal kami tidak peduli, mungkin kami bodoh amat, cuek, nggak menyampaikan keluh kesah seperti ini kepada Pak Kaprodi. Kami menyampaikan kayak gini juga agar kami terus mahasiswa lain itu dapat belajar dengan baik kayak gitu Pak. Terus ketika kita menyampaikan aspirasi itu dapat didengar sama dosen, sama Kaprodi kayak gitu Pak. Saya baru ingat sesuatu. Apa itu Pak? Mungkin Kaprodi ini hanya fokus kepada program berjalan, laporan selesai, dan juga target tercapai. Padahal kami belum cukup bertanya apakah hasilnya itu benar-benar sudah dirasakan oleh mahasiswa. Menurut kami, Pak, kualitas itu bukan hanya tentang apa yang dilihat dari luar saja, tapi juga tentang bagaimana mahasiswa ini merasakan pelayanan yang kita berikan. Baik, dari pertemuan kali ini kita akan langsung memulai perubahan. Pertama, kita akan melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui bagaimana pengalaman mahasiswa itu selama proses pembelajaran. Jadi mahasiswa dapat menyampaikan pendapat secara langsung ya Bu? Iya, karena pendapat mahasiswa seperti kalian itu penting untuk meningkatkan kualitas. Lalu bagaimana terhadap keluhan yang kemarin telah disampaikan, Pak? Mulai sekarang, setiap masukan atau keluhan harus ada tindak lanjut yang jelas. Berarti bukan hanya menerima kritik doang ya Pak, berarti juga mencari solusinya. Betul. Ya benar, karena perbaikan itu nggak bisa dilakukan hanya sekali aja, harus terus dilakukan. Oh, jadi semua pihak harus ikut berperan ya, Pak? Betul sekali. Mulai dari mahasiswa, dosen, dan pengelola prodi harus bekerja sama. Berarti kualitas itu bukan tanggung jawab satu orang ya Pak? Betul sekali. Riz, sekarang informasi dari prodi itu udah lebih jelas ya? Iya, kalau ada perubahan jadwal atau informasi penting itu juga lebih cepat diberitahukan. Selain itu sekarang kalau kita ada kendala, kita tuh menyampaikannya itu ke siapa kayak gitu? Setidaknya sekarang mahasiswa itu merasa lebih didengar sih, kayak diperhatikan lah seperti itu.
bagaimana menurut kalian perubahan yang kita lakukan minggu kemarin, apakah udah terasa? Sudah ada sih Pak, walaupun belum semuanya, tapi sedikit demi sedikit sudah ada perubahan yang kami rasakan kayak gitu. Yang paling penting sih komunikasi antara mahasiswa dan kaprodi itu makin terbuka lah Pak, jadi terasa lebih gampang gitu. Iya Pak. Bagus sih, tapi perubahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Maksudnya gimana ya Pak? Kualitas itu tidak hanya selesai apabila sudah mencapai target tertentu saja. Jadi harus terus diperbaiki ya Pak. Betul, karena setiap waktu pasti ada suatu masalah yang datang dan perlu kita perbaiki. Berarti masukan dari mahasiswa itu tetap dibutuhkan ya Pak? Tentu, karena masukan dari setiap mahasiswa itu sangat membantu kinerja kami. Siapa tahu hal-hal yang belum kami ketahui, justru mahasiswa yang lebih mengetahui. Jadi kalau kayak gitu mahasiswa itu bukan sebagai penerima layanan saja ya Pak, tapi juga membantu meningkatkan kualitas. Tepat sekali. Akreditasi itu memang penting, tapi kita tidak boleh hanya berfokus kepada penilaian dan penghargaannya saja. Terus yang paling penting itu apa Pak? Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan suatu proses pendidikan yang benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh mahasiswanya. Oh, berarti kualitas itu dibangun bersama ya Pak? Betul, jadi kualitas itu tidak hanya dibangun oleh satu orang saja, melainkan dibangun oleh beberapa orang yang bekerja sama.